Anak-anakku apa kabar? Saya harap kalian sehat-sehat semua ya. Di masa pandemi ini kita walaupun di rumah tetap harus belajar ya. Kita harus semangat ya. Saya ingatkan hari ini ya harus tetap menjaga kesehatan kita. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa berolahraga ya, kita jaga kebugaran tubuh kita. Dan kalau bepergian memakai masker ya, supaya apa? Supaya kita terbebas dari virus-virus. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nuh ya. Nanti hari ini kita akan diingatkan untuk apa? Untuk menaati setiap peraturan ya, seperti Nabi Nuh ya, yang selalu taat kepada Tuhan, dan kita harus segera bertobat bila melakukan pelanggaran. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar banyak dari Nabi Nuh ya. Anak-anakku, ya, dalam kehidupan kita pasti kita akan berhadapan dengan banyak peraturan-peraturan ya, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat ya. Misalnya di rumah nih ada peraturan nih, bangun jam 6 atau bangun jam 5 atau bangun jam 4 ya. Atau misalnya kakak tugasnya menyapu, adik tugasnya mencuci piring ya. Itu termasuk peraturan ya. Ada juga di sekolah misalnya harus memakai seragam ya, hari tertentu memakai seragam putih merah dan lain sebagainya ya. Dan ingat ya, peraturan-peraturan ini ya harus kita taati ya. Supaya apa? Supaya ditaati, supaya kehidupan bersama menjadi berjalan dengan baik ya. Misalkan di sekolah ya, kalau semua berangkat sesuai dengan jadwalnya ya, apalagi waktu kita jam pelajaran kita normal ya, bukan seperti ini ya. Kita kan sekarang pelajaran jarak jauh ya, di rumah tapi kita tetap belajar. Tapi kalau kita tatap muka ya, ada jadwalnya masuk jam 8 atau masuk jam 7 ya, kita harus masuk sesuai dengan peraturannya. Kalau tidak maka wah, kita nanti hidupnya bisa kacau dong ya. Jadi memang banyak orang yang melanggar peraturan-peraturan itu ya, misalkan datang tidak tepat waktu atau mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, kalau banyak orang melanggar peraturan maka jelas akan terjadi kekacauan ya dalam kehidupan, apalagi di masyarakat ya. Misalnya nih di lampu merah kan peraturannya kita harus berhenti ya. Tetapi kalau di lampu merah terus orang tidak mau berhenti ya, jelas akan terjadi kekacauan ya, kecelakaan bisa terjadi ya. Maka sekali lagi peraturan-peraturan harus ditaati ya dalam kehidupan bersama, supaya supaya berjalan dengan baik ya. Dalam keluarga juga demikian ya. Nah, demikian juga dalam hubungan manusia dengan Tuhan ya. Ada peraturan, ada perintah Tuhan yang harus ditaati agar manusia selalu berada dalam lindungan Tuhan ya. Jadi ini juga harus kita taati ya. Kalau manusia melanggar perintah Tuhan dan melakukan kejahatan, maka manusia akan menanggung akibat dari pelanggaran itu. Nanti kita akan lihat ya dari kisah Nabi Nuh ya. Kita bacakan ya. Nanti ceritanya ya berkaitan dengan bahtera atau kapal besar ya, berkaitan juga dengan banjir ya. Dalam cerita itu dikatakan banjir besar yang memusnahkan seluruh makhluk hidup ya pada zaman Nuh terjadi karena apa? Karena terjadi kejahatan pada manusia ya. Manusia melawan perintah Tuhan dan melakukan kejahatan di mana-mana ya. Hanya Nuh ya, satu-satunya orang yang saleh, yang tetap setia kepada Tuhan. Yang lainnya semua ya melakukan kejahatan-kejahatan ya. Karena itu hanya dia dan hanya Nabi Nuh dan keluarganya serta sejumlah hewan yang diselamatkan oleh Tuhan ya. Inilah suatu peringatan bagi kita bahwa apabila manusia melawan perintah Tuhan dan tidak mau bertobat, maka sesungguhnya manusia berada dalam perjalanan menuju kehancuran ya. Sikap Nuh ya, yang selalu taat pada perintah Allah, dapat kita jadikan contoh ya dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku dan melaksanakan perintah Tuhan ya, dan menjauhi yang jahat ya. Dengan demikian kita akan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan seperti yang dialami Nuh dan keluarganya.
Ya, teman-teman, anak-anakku ya. Jadi teladan Nabi Nuh ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan baca ya ceritanya ya. Nah, ini diambil dari kitab Kejadian ya, kisah Nuh. Anak-anakku bisa mendengarkan, bisa ikut membaca ya. Mari kita baca sama-sama. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Dia hidup akrab dengan Allah. Tetapi semua orang lainnya jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Allah melihat dunia penuh dengan kejahatan, sebab semua orang melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah penuh dengan kejahatan. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati. Tetapi dengan engkau, aku akan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu bersama dengan istrimu dan anak-anakmu seperti istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, supaya mereka tidak turut binasa dan mati, dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu." Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh, "7 hari lagi aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam, supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa." Dan benar, 7 hari kemudian banjir datang melanda seluruh bumi. Segala mata air di bawah bumi pecah. Segala pintu air di langit terbuka. Dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Tuhan segera menutup pintu kapal itu. Banjir mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi dan kapal Nuh mulai terapung-apung pada permukaan air. Air terus bertambah tinggi sehingga mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak gunung yang paling tinggi. Tidak ada lagi tempat untuk mengungsi, semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi, manusia, burung, dan binatang darat, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Anak-anakku, ya, begitu luar biasa ya cerita hari ini dari kisah Nabi Nuh ya. Allah menyelamatkan Nabi Nuh ya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik ya. Manusia harus menjaga semua ciptaan tetap baik ya. Jika manusia melakukan kejahatan, maka terjadi kekacauan di bumi ini. Akibatnya apa? Terjadi bencana ya, seperti banjir besar pada kisah Nuh.
Tuhan melindungi orang-orang yang taat dan setia kepadanya, seperti Dia melindungi Nuh dan keluarganya. Karena itu, ya, taat dan setialah kepada Tuhan. Ya, jangan berbuat jahat, ya, supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan seperti Nabi Nuh. Nuh mempunyai 3 orang anak, ya. Tadi siapa namanya? Iya, ada Sem, ada Ham, ada Yafet, ya. Pada zaman Nuh, ya, Tuhan Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, ya, untuk memusnahkan seluruh ciptaan Tuhan. Nuh dan keluarganya selamat, ya, juga hewan-hewan yang dibawanya tadi kan, sepasang hewan itu, ya, ada burung dan hewan-hewan yang lainnya. Nah, Nuh selamat karena apa? Dia taat kepada Tuhan. Tuhan ingin agar apa? Setiap manusia selalu setia dan taat pada perintah-perintah Tuhan, ya. Nah, untuk mendalami yang sudah kita pelajari, ya, kisah Nabi Nuh ini, ya, saya minta hari ini kalian untuk mengerjakan ada 6 soal, ya. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, ya, siapa nama ketiga anak Nuh? Nah, ingat? Oke, ada 3 tadi, ya. Yang berikutnya, siapakah yang menyuruh Nuh membuat perahu? Ya, perahu yang sangat besar tadi siapa ya? Oke, ya. Yang ketiga, siapa sajakah yang boleh masuk ke dalam perahu Nuh? Nah, tadi Tuhan sudah perintahkan itu, ya, siapa saja? Karena semua orang berbuat jahat, ya, hanya Nabi Nuh yang taat kepada Allah, ya. Terus yang ketiga, yang keempat, mengapa Tuhan mau memusnahkan manusia dan seluruh ciptaannya? Tadi apa ya? Nanti kalau lupa kalian baca lagi di atas, ya. Tapi semua sudah ada dalam cerita tadi, ya. Yang keempat, berapa lama Tuhan menurunkan hujan di bumi? Ayo, berapa lama tadi? Ya. Tadi yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya dapat selamat seperti Nabi Nuh? Ayo, apa tadi? Oke, sudah saya jelaskan, ya. Silahkan 6 soal ini kalian kerjakan, ya, di buku boleh, ya. Terus nanti dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru, ya. Jadi terima kasih anak-anakku, hari ini sudah belajar, ya, dari Nabi Nuh, ya, tentang ketaatan kita kepada Allah, dan kita harus senantiasa bertobat, ya, harus kembali kepada Tuhan ketika kita sudah berbuat jahat. Kita segera minta maaf, segera memperbaiki hidup kita, ya, supaya apa? Supaya kita tetap selamat seperti Nabi Nuh. Oke? Nah, anak-anakku, hari ini, ya, yang belum subscribe, ya, supaya kita tetap terus belajar. Nah, yang tertinggal materi pembelajaran, ya, silakan lihat video-video sebelumnya, ya. Nanti juga ada di link deskripsi, ya, tema-tema, ya, yang mungkin kalian tertinggal, ya, atau belum pernah teman-teman lihat, ya. Nanti lihat di link deskripsi, ya. Materi apa yang belum kalian pelajari, ya, supaya apa? Supaya kita menambah wawasan kita, ya. Sekali lagi jangan lupa, ya, yang belum subscribe, ya. Tekan tombol yang di bawah itu, ya, yang merah-merah itu, ya. Nah, nanti kalau udah subscribe, nanti kalian tidak akan tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya, ya. Saya kira pembelajaran hari ini cukup, ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati, ya. God bless you.